pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat persatuan Indonesia, satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini, bersama-sama kita mensukseskan revolusi ini. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Perkenalkan, nama saya Hari Pranata Pribisa Purba, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perindustrian Angkatan 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mewawancara atau berdiskusi dan sharing terkait nilai-nilai dasar yang harus dimiliki CPNS, yaitu khususnya terkait nasionalisme. Yang akan saya wawancarai pada kesempatan kali ini merupakan rekan kerja saya, senior saya di Satuan Kerja Politeknik ATI Padang. Beliau adalah Pak Rizaldi Sardani, yang biasa dipanggil Pak Adan. Mari kita sapa beliau. Halo Pak, apa kabar Pak? Halo Mas Ari, kabar baik. Oke, sudah lama tidak bertemu karena kebetulan kantor ditutup ya Pak hampir sebulan ini karena lockdown. Iya betul, lagi PPKM kita WFH. Ya, berharap semua sehat-sehat saja ya Pak dan bisa segera bertemu. Sebelumnya terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada saya untuk bisa sharing dan bercerita ataupun berbagi pengalaman Bapak terkait nilai dasar CPNS. Sebelum kita mulai Pak, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Baik Mas Ari. Iya. Ya baik. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Sardani, biasa dipanggil Adan. Saat ini bertugas di unit pendidikan di Kementerian Perindustrian, tepatnya di Kampus Politeknik ATI Padang sebagai dosen di jurusan Politeknik di jurusan Manajemen Logistik Industri Agro. Saya masuk di Kemenperin itu sejak November 2009. Oh, sudah cukup lama ya Pak, hampir 12 tahun, 11 atau 12 ya, tahun. Kurang lebih ya hampir. Jadi saya rasa tidak salah saya memilih Bapak untuk menjadi teman sharing atau coba bercerita untuk bicarakan terkait nilai dasar CPNS yang pada malam hari ini kita fokus kepada nasionalisme. Kebetulan beliau juga adalah ketua unit saya di unit SPI atau Sistem Pengendalian Internal Politeknik ATI Padang, dan juga yang membanggakan dari beliau adalah beliau pernah menjadi agent of change ataupun agen perubahan di Politeknik ATI Padang. Itulah beberapa alasan yang mungkin bisa menjadi dasar mengapa saya memilih beliau untuk sharing dan menjadikan role model untuk diskusi kali ini. Oke Pak, kita langsung saja mungkin memulai diskusi, ya bisa dibilang ringan-ringan berat Pak, karena ini diskusinya hanya kita berdua sederhana, tapi pembahasannya lumayan berat karena terkait nasionalisme. Oke Pak, nasionalisme mungkin kata-kata yang sudah tidak asing bagi kita warga negara Indonesia, terutama kita sebagai ASN sangat erat kaitannya, karena kita sebagai abdi negara tentu dilabeli sebagai orang yang sudah seharusnya dan selayaknya memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Dan juga kata-kata nasionalisme dalam beberapa hari terakhir sangat sering dibicarakan karena baru saja kita merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-76. Nah, menurut Bapak sendiri kira-kira apa arti kata dari nasionalisme? Nasionalisme ya. Nasionalisme itu menurut saya adalah sikap dan rasa cinta ya kepada tanah air dan negara ini ya. Dan sebagai ASN, nasionalisme itu wajib ada di dalam sanubari diri kita masing-masing. Oke, jadi memang harusnya sejak lahir ataupun dalam kehidupan sehari-hari rasa nasionalisme itu harus ditanamkan ya Pak. Tapi menurut saya juga negara kita, warga negara kita memang kalau masalah nasionalismenya tidak perlu ditanyakan lagi, karena betul. Berbagai kasus misalnya di kehidupan sehari-hari, misalnya dalam dunia maya, ada mungkin kasus-kasus dengan internasional, negara kita, warga negaranya sangat kompak dalam membela negara. Betul kita. Sekali, ya.
Oke, terutama kita sebagai ASN, abdi negara tentunya harus bisa lebih lagi menunjukkan rasa nasionalisme itu. Kemudian Pak, tentu ada rasa cinta tanah air, ada rasa nasionalisme itu. Dan tentu kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan sebagai PNS dan juga dalam hal ini secara khusus menjadi dosen di Politeknik Padang, apa yang bisa kita implementasikan dari rasa nasionalisme? Ya, baik. Implementasi nasionalisme ya sebagai ASN. ASN ini merupakan abdi negara ya. Nah, dengan bekerja sebagai ASN mematuhi peraturan, berarti kita sudah berpartisipasi dalam kemajuan dan perkembangan negara. Berarti kita sudah melaksanakan nasionalisme. Nah, kaitannya dengan ASN yang bertugas sebagai pengajar di suatu unit pendidikan, berarti dalam hal ini ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, lebih spesifiknya di Kementerian Perindustrian berarti menyiapkan sumber daya manusia industri yang kompeten, yang nantinya tentu ini bermanfaat untuk mencapai tujuan bangsa dan negara kita. Oke, tetap patokannya tetap ke Undang-Undang Dasar, yaitu yang mengamarkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mengimplementasikan nasionalisme itu ya Pak. Betul sekali. Itu, ya, Pak. Kemudian terkait rasa nasionalisme ini kan identik dengan rela berkorban ya Pak. Rela berkorban, salah satu contohnya itu kita mungkin dari awal di tes ataupun di wawancara kerja atau beberapa pertanyaan itu terkait ketika kita mau masuk ASN itu pasti diberi pertanyaan untuk lebih mengutamakan pekerjaan dibandingkan atau lebih mengutamakan kepentingan umum atau daripada kepentingan pribadi. Kira-kira ada pengalaman seperti itu nggak Pak yang pernah Bapak kerjakan atau laksanakan dalam pekerjaan jadi ASN sampai 12 tahun ini? Baik, pengalaman terkait itu ya, mengutamakan atau mengedepankan kepentingan Sama gitu. pekerjaan, kepentingan utama ya. Kurang lebih mungkin yang bisa saya bagi ya, misalnya sebagai dosen yang mengajar ya, kadang-kadang kita ada mahasiswa gitu ingin berdiskusi, ingin bertanya jawab, ingin berkonsultasi, walaupun sebenarnya jam kerja atau jam mengajar sudah lewat, tapi ya kita tentu harus tetap mengutamakan ya, kita harus mau melayani mahasiswa, berdiskusi, bertanya jawab, konsultasi ataupun bimbingan. Kemudian juga misalnya hari Sabtu kalau kita diminta kuliah atau kuliah pengganti atau ada ujian seminar, tentu kita juga harus bersedia ya, karena ini kan terkait dengan pekerjaan. Kemudian contoh lainnya misalnya kalau kita ada meeting atau ada rapat dengan teman-teman rekan kerja, nah kita berusaha menggali dulu apa aspirasi-aspirasi yang ada di antara peserta rapat lainnya, sehingga nanti dari aspirasi-aspirasi itu kita akan mencapai mufakat dengan bermusyawarah, sehingga capailah suatu keputusan yang baik untuk kepentingan bersama. Kira-kira demikian Mas Ari. Oke, lagi-lagi kembali ke Undang-Undang Dasar itu tadi Pak, kayak Pak. Bagaimana kita mufakat Pancasila ya, Pancasila keempat seperti itu. Oke, kalau ada pengorbanan ataupun mengutamakan kepentingan umum itu pasti erat kaitannya dengan yang namanya dalam pekerjaan sehari-hari itu profesionalisme dan juga integritas Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak itu dalam pekerjaan sebagai dosen, apa itu profesionalisme dan integritas? Baik, profesionalisme ya. Profesionalisme berarti terkait dengan profesi ya. Nah, bagaimana menjalani profesi. Berarti untuk menjalani profesi ini dibutuhkanlah keahlian ya, kompetensi dan pendidikan yang berkaitan dengan apa yang akan dijalani. Tentu sebagai dosen kita sudah harus memiliki pendidikan, kemudian kita juga tetap mengembangkan pengalaman dan skill kita dengan berbagai macam cara, apalagi di zaman pandemi ini kita bisa ikut webinar-webinar atau mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan bidang yang sedang kita jalani. Kemudian kita juga berusaha untuk ikut menerapkan kompetensi pengalaman itu untuk ikut membantu mengembangkan kompetensi si mahasiswa, si anak didik kita gitu ya. Kemudian tadi satu lagi integritas ya. Integritas menurut saya tentu itu berkaitan dengan bagaimana kita tetap setia, disiplin dan jujur dalam pekerjaan, dan kita selalu mengedepankan kepentingan
bersama, kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi kita. Oke. Terima kasih Pak untuk sharing-sharingnya. Mungkin untuk menutup diskusi atau sharing singkat kita ini Pak, saya ingin meminta satu hal lagi, mungkin bisa menjadi oleh-oleh atau modal bagi saya sebagai ASN ataupun teman-teman yang lain. Apa kira-kira dari Bapak pesan untuk saya untuk menjadi ASN ke depannya Pak? Baik, kurang lebih seperti ini ya Mas Ari ya. Seorang ASN itu merupakan orang pilihan ya, karena secara sadar kita mendaftar, ikut ujian, ikut seleksi menjadi ASN. ASN berarti sudah melalui berbagai macam tes dan menyisihkan banyak peserta-peserta lain. Untuk itu kita harus mensyukuri ya keadaan ini ya dengan cara mengabdi, berbakti, bekerja sepenuh hati ya dan bekerja penuh integritas. Demikian Mas Ari. Oke, terima kasih Pak untuk pesannya yang mungkin bisa saya terapkan, bisa menjadi modal bagi saya untuk bisa menjadi ASN yang disiplin, berintegritas, dan menjunjung tinggi rasa nasionalisme. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak untuk hari ini, untuk waktunya. Baik ya, terima kasih. Kita bisa segera bertemu setelah pandemi. Nah, kira-kira itulah yang bisa kita petik dari hasil diskusi dan wawancara hari ini dengan Pak Rizaldi Sardani atau Pak Adan, yaitu kita menjadi seorang PNS yang menjunjung tinggi rasa nasionalisme, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila dalam pekerjaan kita, kemudian menjadi seseorang yang profesional dengan terus mengupdate kompetensi kita, dan juga tetap berintegritas, yaitu dengan cara tetap jujur dan mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih.